Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Yang saya hormati dan terhormat Bapak Taufik Rahim selaku mentor beserta Bapak Ibu guru yang saya hormati dan berbahagia. Pertama kali marilah kita mengajarkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini melakukan aktivitas sehari-hari tanpa suatu alangan apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja akan saya paparkan sedikit paparan, yaitu hasil daripada orientasi yang saya dan teman-teman ikuti kemarin. Yang pertama adalah on the job training, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, ASN, aparatur sipil negara, P3K, angkatan 33 sampai 37 tahun 2024, di mana kemarin yang diselenggarakan di SD Negeri 04 Sikasur. Next, langsung pengenalan. Perkenalkan, nama saya Samsul Hurri, SPDSD, NIP P3K 1975 04 10 20 24 211003, golongannya golongan 9, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja SD Negeri 05 Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Bab 1 yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Yang kedua, maksud dan tujuan. Ketiga, waktu dan tempat. Yang pertama, latar belakang. Dalam peraturan LAN nomor 15 tahun 2020 pasal 5 ayat 2, pengenalan fungsi dan tugas ASN dilakukan hanya satu kali sepanjang berstatus sebagai P3K. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahunan masa perjanjian kerja. Rumusan masalah: orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dimaksudkan untuk membekali peserta tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan, sehingga nantinya dapat mengimplementasikan core value berakhlak dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Waktu dan tempat: tanggal 9 September 2024 pembukaan full learning melalui Zoom meeting. Tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 2024 pembelajaran online melalui Zoom meeting. Tanggal 4 sampai 8 Oktober kita melakukan mentoring. Dan tanggal 9 Oktober sekarang ini kita melakukan seminar hasil dari orientasi. Bab yang kedua yaitu nilai dan etika pemerintah Kabupaten Pemalang. 1. Visi dan misi. 2. SOTK, yaitu struktur organisasi dan tata kelola pemerintah Kabupaten Pemalang. Yang ketiga, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Visi terwujudnya Kabupaten Pemalang yaitu aman. A-nya itu adil, M makmur, A agamis, dan ngangeni. Sekarang misi. Yang pertama, mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. 3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong. Mewujudkan keterpaduan pembangunan pedesaan dan perkotaan. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal.
Dan terakhir, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Nah, bab yang ketiga yaitu nilai dan etika OPD. 1. Beasiswa dan subsidi bagi warga miskin dan anak yatim atau disingkat dengan SIS Susana, dan bapak asuh atau basuh. Yang B. Insentif guru PAUD, TK, SD, SMP yang disingkat dengan sirup. Yang C. Penguatan sekolah inklusi. D. Program gerakan gemar sekolah atau GGS. Yang E. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan pemudik pendidik guru yaitu SINAU. Yang F. Program beasiswa bagi peningkatan mutu pengajar atau disingkat dengan Waganjar. Baik. SOTK Kabupaten Pemalang SOP standar operasional prosedur. Yang pertama adalah bidang Sarpras. A. Pemeliharaan dan rehabilitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar. B. Pencairan surat perintah perjalanan dinas. C. Pengawasan pembangunan gedung sekolah. Dan D. Tindak lanjut permohonan proposal. SOTK Kabupaten Pemalang SOP bidang teknik. A. Pemeliharaan dan rehabilitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar. B. Pencairan surat perintah perjalanan dinas. C. Pengawasan pembangunan gedung sekolah. D. Tindak lanjut permohonan proposal. SOTK Kabupaten Pemalang SOP bidang PAUD Dikmas. 1. Penerbitan rekomendasi izin operasional lembaga kursus keterampilan. 2. Penerbitan rekomendasi izin operasional PKBM. 3. Penerbitan surat keterangan kesalahan penulisan ijazah surat tanda tamat belajar kejar paket A, paket B, dan paket C. Yang 4. Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah surat tanda tamat belajar kejar paket A, paket B, dan paket C. Yang 5. Pengesahan fotokopi surat keterangan sertifikat, piagam, dan dokumen. Dan 6. Pengesahan fotokopi ijazah surat tanda tamat belajar kejar paket. SOTK Kabupaten Pemalang sub bagian bina program. Yang pertama, penyusunan DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. 2. Penyusunan LAKIP, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Penerbitan NUPTK. 4. Penyusunan Renstra, rencana strategi. 5. Penyusunan RENJA, rencana kerja. Dan 6. Penyusunan RKA, rencana kerja anggaran. Manajemen P3K. 1. Penetapan kebutuhan. Instansi menyusun jumlah dan jenis jabatan. P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 5 tahun ditetapkan dengan keputusan Menteri memperhatikan pendapat Kemenkyu dan pertimbangan teknis Kepala BKN. 2. Pengadaan, perencanaan pengumuman lowongan, lamaran seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan dan menjadi P3K. Penilaian kinerja berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai. Pengajian dan tunjangan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PNS. Pengembangan kompetensi, setiap P3K memiliki kesempatan yang sama untuk pengembangan kompetensi. Pemberian penghargaan, tanda kehormatan, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Disiplin, tata cara pengenaan sanksi disiplin dilaksanakan sesuai dengan peraturan disiplin PNS. Pemutusan hubungan perjanjian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak dengan hormat. Perlindungan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.
Bab yang keempat yaitu rencana kerja PPKK. 1. Menyusun rencana pembelajaran. 2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. 3. Evaluasi proses dan hasil belajar. 4. Inovasi pembelajaran. 5. Proyek profil belajar Pancasila. 6. Mengikuti kegiatan KKG. 7. Melaksanakan tugas tambahan. Dan 8. Mengikuti diklat Merdeka Mengajar. Permasalahan yang ada di SD 05 Sekasur adalah minat baca siswa yang kurang. Langkah yang kami lakukan untuk meningkatkan minat baca siswa, yang pertama, melakukan pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, memperbanyak pengadaan koleksi buku bacaan. Belum, kembali. Menyediakan taman bacaan supaya lebih menarik dan semangat. Dan yang kelima adalah kompetensi pembaca. Penutup, simpulan 1. Laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Pemalang ini dibuat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Manfaat dari kegiatan orientasi P3K adalah memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta memberikan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atas paparan orientasi yang pernah saya lakukan. Dari saya minta kepada Pak Mentor masukan, kritik, dan saran monggo Pak. Terima kasih. Saya tidak ingin memberikan masukan ataupun kritik, sudah bagus. Bahkan saya mendapatkan pelajaran dari kajian tadi, paparan tadi yang belum saya tahu tentang P3K. Artinya sama dengan PNS. Hanya saya sangat senang dengan urutan, kemudian kedisiplinan panjenengan terus mengabdi walaupun umurnya sudah tua. Mungkin di antara ini yang paling tua jenengan ya, kelahiran 75, berarti umur sepiro 49, cesak luar biasa. Jadi kalau boleh saya tahu untuk Mas Samsul ini sejak kalan ini pemalan apa tentang P3K diangkat Kepora, ternyata diangkat, berarti luar biasa ya. Ini sudah habis sejak kalan ini, sejak itu mau maghrib tetap dekat sangat banyak Kepora panggil juga dari sebelumnya, akhirnya diangkat. Alhamdulillah setelah maghrib berarti ada harapan juga, dan sampai dong ya kan, harapan bulan itu ya utang langsung ya. Mas Samsul, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian apa yang tadi diutarakan atau dipaparkan Mas Samsul, kalau bisa yang lain membaik itu tidak bisa nambahi sehingga hasil dari ini ya, seminar ini pada hari ini selat ces ya, saya malah bingung jenengan untuk naik kopi malah berwarna boni, bukti panjenengan sudah matang untuk jadi guru. Mas Wawan untuk belajar dengan Mas Samsul ini biar lebih ces lagi. Walaupun sejak kalan ini sudah hilang, tapi bila ada malah perlu belajar. Saya yakin sudah matang. Kita aja Mas, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dari Pak Mentor. Insya Allah akan saya lakukan sedikit pantun. Jadi saya tulis pantun. Melangkah pergi meniti jalan. Semoga sukses di masa depan. Perpisahan ini bukan akhir perjalanan. Asik. Sahabat selamanya di dalam ingatan. Yeah.